Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat tamu undangan Allah rahimakumullah taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah taala karena Allah taala telah memberikan nikmat kepada kita semua dengan kenikmatan yang sangat banyak. Yang dengan nikmat Allah yang banyak ini kita dimampukan untuk melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Ta'ala, yang salah satunya adalah kita berkumpul di masjid yang mulia ini insyaallah dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada semua pengikutnya yang tetap setia dan bersabar hingga akhir zaman. Dan marilah kita senantiasa tingkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala di mana saja dan kapan saja kita berada, dan dalam pengertian takwa yang sebenar-benarnya. Jamaah sholat Jumat tamu undangan Allah rahimahullah Ta'ala, salah seorang tabi'in yaitu Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, ya ibna Adam, innama antal ayyam fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu adalah bagian dari hari-hari, maka apabila telah berlalu satu hari darimu, maka berlalulah bagian darimu. Maka detik demi detik kemudian menjadi menit, menjadi jam, kemudian hari, dan seterusnya. Nanti pada akhirnya ajal akan mendapati kita semuanya. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Namun ada paling tidak 3 hal rahasia Allah Ta'ala tentang kematian kita semuanya ini. Yang pertama adalah dengan cara apa Allah Ta'ala mematikan kita semua. Bisa jadi dengan didatangkan musibah kepada kita, mungkin dengan kecelakaan, mungkin tenggelam, mungkin dibunuh, atau mungkin diterkam binatang buas dan sebagainya. Yang pasti kematian itu pasti akan datang kepada kita. Kemudian yang kedua adalah kapan dan di mana tempatnya. Bisa jadi kita akan mati ketika sedang tidur di ranjang kita. Mungkin kita akan mati dalam perjalanan, atau kita mati dalam keadaan bersendaguro, atau mungkin kita mati di dalam keadaan sedang ibadah sholat di masjid, atau mungkin kita sedang
dalam keadaan atau di tempat yang kita senangi. Ini adalah rahasia Allah Ta'ala. Maka Rasulullah berpesan kepada kita semua, kepada orang-orang yang beriman, supaya menjadi orang yang cerdas. Sebagaimana yang disifati oleh Rasulullah, bahwasanya al-qayyis atau orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menahan diri dari hawa nafsunya. Dia tidak memperturutkan hawa nafsunya karena dia tahu bahwasanya hawa nafsunya lebih condong untuk berbuat keburukan. Dan kemudian dia itu mempersiapkan amal untuk hari setelah kematiannya. Ini adalah ciri orang yang cerdas. Dia menahan diri dari memperturutkan hawa nafsu dan kemudian dia mempersiapkan amal untuk hari setelah kematian. Jamaah salat Jumat tamu undangan Allah rahimanillah wa yakum. Kemudian kiranya apa yang harus kita persiapkan atau yang harus kita amalkan sebagai upaya langkah untuk mempersiapkan hari kematian kita semuanya ini? Yang pertama adalah hendaknya kita mempersiapkan amal-amal istimewa, amal-amal terbaik kita semuanya ini. Karena para salafus sholih, para sahabat Nabi dan orang-orang soleh terdahulu, mereka memiliki amal-amal istimewa. Sebagaimana Qatadah bin Nu'man, beliau adalah orang yang selalu melaksanakan ibadah qiyamul lail, salat malam. Dan beliau itu ketika salat malam, di tiap-tiap rakaatnya beliau lebih banyak atau banyak mengucapkan qul huwallahu ahad. Maka beliau diadukan kepada Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah bertanya, maka Qatadah bin Nu'man mengatakan, sesungguhnya aku cinta dengan kalimat qul huwallahu ahad. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya engkau di surga. Kemudian juga Bilal bin Rabah, yaitu tatkala Rasulullah Isra Mi'raj, itu perjalanan dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj, yaitu naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian ketika beliau di sana, maka mendengar terompah Bilal bin Rabah. Maka setelah pulang, Rasulullah mendatangi Bilal bin Rabah, kemudian menanyakan perihal apa amal yang dia kerjakan yang menjadikan terompah atau sandal Bilal bin Rabah ada di surga. Maka Bilal bin Rabah mengatakan, sesungguhnya aku membiasakan untuk selalu berwudu dan aku sholat 2 rakaat setelahnya. Ini adalah amal-amal istimewa, amal-amal yang sedikit tetapi istiqomah, menjadi amal yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Maka kita pun juga hendaknya memiliki amal-amal istimewa. Mungkin dengan sedekah subuh misalkan. Di rumah-rumah kita ada yang memiliki kaleng-kaleng sedekah. Atau mungkin di warung-warung banyak kotak-kotak sedekah. Atau mungkin di masjid-masjid juga banyak kotak-kotak sedekah, kotak infak. Sedikit tetapi kontinu, itu adalah amal yang istimewa. Sebagaimana Rasul mengatakan, adwamuha wa inqala. Amal yang terbaik adalah amal yang istiqomah walaupun sedikit. Ini adalah amalan yang istimewa. Hendaknya setiap kita harus memilikinya. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita mempersiapkan amal-amal jariyah. Karena
setiap kita mungkin terbiasa jamaah di masjid, terbiasa melakukan amal-amal kebaikan, tetapi ketika kita sudah meninggal, maka kita nggak bisa melakukan lagi. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'ulah. Anak Adam itu ketika sudah meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah. Mungkin di antara kita semua ada yang sudah pernah turut andil dalam pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, atau mungkin membangun jembatan-jembatan ataupun jalan-jalan yang itu digunakan kebaikannya untuk umum. Sehingga ketika kebaikan-kebaikan itu masih dirasakan oleh orang banyak, maka pahala itu akan terus mengalir sekalipun kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ada di antara kita yang menjadi guru, menjadi pengajar, ada yang jadi guru ngaji, atau mungkin ada orang-orang yang dia punya ilmu keterampilan, kemudian mengajarkan orang lain, mengajar setir mobil, mengajar montir, mengajar yang lainnya. Maka ketika ilmu yang telah dia ajarkan kemudian diajarkan lagi kepada yang lain, sehingga manfaatnya, kebaikannya dirasakan oleh orang banyak, maka pahala kebaikannya akan terus mengalir sekalipun kita telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah, yaitu anak yang solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita jangan terlalu mengharapkan doa-doa dari orang lain, karena belum tentu mereka akan mendoakan kita. Atau kalaupun mereka mendoakan, mungkin karena ada makanan, karena ada upah dan lain sebagainya. Tetapi kalau anak kita yang soleh ini, maka dia akan mendoakan setiap waktu, di waktu-waktu mustajab, setiap waktu sholat dan lain sebagainya. Dan insya Allah mereka pasti mendoakan kita dengan khusyuk dan ikhlas. Maka 3 inilah yang hendaknya kita harus persiapkan. Kalau kita mampu ketiga-tiganya, kalau tidak maka kita tahu mana yang kita punya. Karena ada orang yang dilapangkan rezekinya, dibanyakan hartanya, tetapi tidak punya anak. Ada yang punya anak, kemudian tidak punya ilmu dan sebagainya. Maka kita yang paling paham, kita punya kelebihan apa, punya rezeki lebih di sisi mana, kemudian jadikanlah itu semua menjadi bagian dari amal-amal solih, amal-amal jariyah yang akan pahalanya mengalir sekalipun kita telah meninggal dunia. Kemudian setelah kita berusaha untuk punya amal istimewa, kemudian sudah punya amal-amal jariyah, kemudian yang ketiga adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah memberikan karunia husnul khotimah. Allahumma rzuqna husnul khotimah, Allahumma la tahtimna su'ul khotimah. Ya Allah, berilah kami rizki kematian yang baik, dan janganlah Engkau tutup usia kami dengan kematian yang buruk. Kita harus berdoa, karena kita tidak tahu apa yang diperbuat oleh kita, karena akhir dari hidup kita adalah ditentukan oleh amal akhir kita pula. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, tentunya dengan ikhtiar membiasakan amal-amal kebaikan, karena Allah Ta'ala akan mematikan seseorang hamba sebagaimana kebiasaannya. Seseorang yang terbiasa datang ke masjid, sholat tepat waktu, mungkin dia akan mati dalam keadaan sholat. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran,
sehingga menjadi kebiasaannya. Bisa jadi dia mati dalam keadaan baca Al-Quran. Atau mungkin ada orang yang punya kebiasaan-kebiasaan buruk, maka dia bisa jadi mati dalam keadaan sedang berjudi. Dia mati dalam keadaan membeli togel. Dia mati dalam keadaan berzina. Dia mati dalam keadaan maksiat-maksiat yang lainnya. Dan inilah sesuatu yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon kebaikan, kematian akhir yang baik, kemudian membiasakan amal-amal soleh, amal kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqul qadza astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in illa yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat Jumat tamu undangan Allah rahimanillah wa yakum. Pada khutbah yang kedua kali ini, mari kita senantiasa tingkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kita, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan dimanapun dan di kapanpun kita berada, dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai, karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan diambil oleh Allah Ta'ala. Dan mari kita senantiasa memperbanyak hasanah keilmuan kita tentang agama Allah Ta'ala, itu dengan senantiasa menghadiri majelis ilmu, tempat-tempat kajian ataupun kajian-kajian yang lain, karena ilmu itulah yang akan menjadikan kita mudah untuk beramal soleh, dan ilmu jugalah yang akan menjadikan benar dan salahnya amal kita. Dan mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya munsharifal qulub sharif qulubana ta'atik wa la ta'ati rasulik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna husnul khatimah wa la tahtimna su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.